Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dari kelas PAIH. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya dapatkan waktu PAP kemarin. Materi yang pertama yaitu materi dari Bapak Yusron tentang sejarah UKM UKI Ulin Nuha. UKM UKI Ulin Nuha dulu bernama IKMA pada tahun 1999. IKMA atau Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa yang diketuai oleh Ustadz Fairozi. Penghujung tahun 2020, jabatan Ketua IKMA dilanjutkan oleh Ustadz Setyo Darmanto. Tahun 2001, keberadaan IKMA tidak memperoleh cukup perhatian dan kedudukan. 2001, struktur organisasi mahasiswa Setain Ponorogo mengalami revolusi besar-besaran. Masa transisi diwarnai kevakuman struktur organisasi kemahasiswaan selama kurang lebih 14 bulan yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk UKM-UKM baru yang membutuhkan ketegasan status. Pada tanggal 22 April 2003, pada saat digelarnya Kongres UKM sekaligus mengukuhkan UKI Ulin Nuha secara sah sebagai UKM tersendiri berdasarkan SK dari BEM Setain Ponorogo. Profil UKM UKI Ulin Nuha. UKM UKI Ulin Nuha adalah salah satu sekon University mahasiswa IAIN Ponorogo sebagai organisasi intrakampus yang bergerak dan berdedikasi dalam ranah keislaman, khususnya dalam Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo dan umumnya kepada seluruh muslimin, muslimat yang tidak lepas dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Visi sebagai organisasi yang bertekad membangun potensi insan Islami yang berwawasan luas bidang imtek dan kesenian Islam. Misi yang pertama yaitu menciptakan hubungan keluarga besar UKM UKI Ulin Nuha yang komunikatif, harmonis, dan agamis. Yang kedua, mensinergikan hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. 3. Mengoptimalkan skill dan potensi anggota UKM UKI Ulin Nuha khususnya dan mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. 4. Meningkatkan dan mengembangkan jiwa akademis dan organisatoris. Moto: dengan bersolawat, lestarikan syiar Islam, galang solidaritas umat, dan kukuhkan ukhuwah Islamiyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Materi yang kedua yaitu materi dari Bapak Khairul Hidayatullah tentang aswaja. Aswaja itu sudah timbul sejak generasi sesudah Nabi. Aswaja sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Definisi aswaja. Aswaja sama dengan ahlu, sama dengan golongan atau kelompok. Yang pertama ada asasul fikri, yang kedua tokoh-tokoh aswaja, dan yang ketiga sunnah atau jalan. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahl atau ahlun berarti keluarga, sunnah yang berarti kebiasaan, jalan, jamaah yang berarti kelompok. Jadi, aswaja adalah suatu kelompok atau golongan yang mengikuti kebiasaan atau sunnah Nabi. Antara Islam Indonesia dan Arab itu berbeda. Aswaja itu ada untuk umatnya dan untuk Nabi sendiri. Yang kedua, dasar pemikiran aswaja. Dasar pemikiran aswaja yang pertama yaitu akidah, yang berarti keyakinan. Yang kedua, syariah, yang berarti hukum. Yang ketiga, tasawuf, yang berarti bersih. Landasan asas fikri. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua pemahaman, yang ketiga keyakinan. Sikap orang Islam harus toleransi. Orang yang beraswaja berkonsep akidah akhlak, syariah, memperdalam wawasan diskusi. Intinya, yang pertama, memiliki pemahaman yang dalam dan komprehensif dalam akidah dan syariat. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik terhadap sesama. Yang ketiga, menaruh cinta dan semangat akan ilmu pengetahuan. Materi yang ketiga, materi dari Bapak Muhammad Bushro tentang keorganisasian. Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul yang menyamakan visi dan misi untuk menuju tujuan tertentu. Jika tidak ada organisasi, pasti ada organ-organnya yang memiliki anggota. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama yaitu mempunyai anggota, 2. Identitas, 3. Pimpinan, 4. Manajemen, 5. Kepercayaan. Leader efektif. Leader efektif yang pertama yaitu genetika, yang kedua yaitu pengembangan, kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Organisasi harus mempunyai identitas, sama seperti UKI yang juga memiliki identitas. Harus ada pimpinan, yakni ketua yang dijadikan simbol. Dalam prinsip kepemimpinan, tidak boleh semua tanggung jawabnya diserahkan kepada ketua, dan tidak boleh memilih ketua yang tidak bertanggung jawab. Pimpinan harus bertanggung jawab dan manajemen organisasinya ke tujuan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.